Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Laurencia Dini Marsalayanto dengan NIM 22055511028. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cursor. Jadi, cursor sendiri merupakan fitur dari storage procedure. Cursor dapat melakukan iterasi sepanjang row dari data suatu tabel. Penggunaan cursor tidak disarankan selama masih ada cara lain karena relatif lambat. Nah, untuk tahapan pembuatan cursor itu yang pertama ada declare. Tahapan ini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah cursor. Untuk sintaks dari declare itu cursor name is select dilanjutkan dengan sebuah query. Lalu tahap yang kedua itu open. Tahapan ini digunakan untuk membuka atau mengaktifkan cursor. Sintaksnya yaitu open dilanjutkan dengan cursor name. Lalu yang tahapan ketiga ada fetch. Tahapan ini digunakan untuk mengambil data dari cursor dan ditampung ke variabel yang ditentukan. Sintaks dari fetch yaitu fetch cursor name into variable is. Lalu tahapan yang keempat itu close. Tahapan ini digunakan untuk menutup atau menonaktifkan sebuah cursor. Sintaksnya itu close lalu cursor name. Nah, untuk jenis cursor itu ada dua. Yang pertama implicit cursor dan yang kedua itu explicit cursor. Jadi implicit cursor merupakan cursor yang dideklarasikan dan dikelola otomatis oleh procedural language atau SQL untuk semua operasi DML SQL dan PL atau SQL select statement. Yang kedua itu explicit cursor, merupakan cursor yang dikelola dan dideklarasikan oleh programmer itu sendiri. Nah, sekarang langsung saja kita lanjut ke pengimplementasian cursor dalam CMD. Nah, sekarang di sini langsung saja untuk penerapan dari cursornya. Sebelumnya saya akan membuat database baru terlebih dahulu. Jadi kita create dulu, create database. Namanya database-nya itu laundry. Nah, sekarang kita pakai database-nya use laundry. Nah, database-nya sudah berhasil diganti. Sekarang pada database laundry ini saya akan membuatkan beberapa tabel. Tabel yang pertama itu saya buat dengan nama TB customer. Lalu di table customer itu akan ada ID customer dengan tipenya in. Saya auto increment aja. Lalu selanjutnya ada nama customer. Tipenya varchar 75. Lalu nama alamat. Varchar 100. Lalu selanjutnya ada nomor telepon. Tipe varchar 15. Nah, sekarang di sini saya akan membuat modelnya itu syarat untuk menjadi customer harus melaundry pakaian minimal 10.000, maka akan terdata sebagai customer. Jadi di sini akan ada harga cucian awalnya. Harga cucian awal itu tipe in. Nah, jadi di sini minimal harga cucian awalnya itu 10.000.
lebih dari 10.000 bisa juga. Pokoknya setelah yang harga cucian awalnya itu 10.000, maka akan tercatat sebagai customer. Lanjut kita ke pemilikinya. Pemilikinya itu ID customer. Nah, lanjut lagi kita buat tabel yang kedua. Sini saya buat dengan nama tabel TB cucian. Nah, pada tabel cucian ini yang pertama itu ada ID cucian. Tipenya in, auto increment. Lalu selanjutnya ada nama customer-nya. Ini bukan ID customer. Tipenya itu in. Lalu di sini saya isi bahan cuciannya. Tipenya varchar. Nomornya 5. Lalu di sini ada total harga. Total harganya in. Nah, selanjutnya kita buat pemiliki. Pemilikinya itu ID cucian. Lalu kita buat foreign key-nya. Foreign key-nya itu ID customer. ID customer dari TB customer. TB customer. Yaitu bagian ID customer. Nah, lanjut lagi kita membuat tabel yang ketiga itu saya namai tabel total cucian. Nah, di tabel total cucian ini yang pertama itu ada ID totalnya. Totalnya in. Lalu di sini ada nama customer-nya. Tipenya itu varchar. Lalu setelah nama itu ada total harga. Saya pakai tipe big in. Lalu lanjut ke pemiliki. Pemilikinya itu ID total. Nah, semua tabel udah kita buat. Sekarang kita lanjut ke insert datanya. Yang pertama saya ingin insert data pada tabel customer. Langsung aja kita insert into TB customer, values ID yang pertama itu saya buat nama customer-nya Juan.
Lalu alamatnya Jembrana. Kemudian nomor telepon. Lalu harga cucian awalnya ini saya buat aja dia 10.000. Lalu ID yang kedua saya buat namanya Dini, alamat Jimbaran. Lalu nomor teleponnya. Di sini saya buat harga cucian awalnya dia tuh 15.000. Lanjut ke ID yang ketiga. Namanya Sri. Alamatnya Badung. Lalu nomor teleponnya. Lalu diikuti dengan harga cucian awalnya dia itu saya pakai 15.000 aja juga. Lalu lanjut ke ID yang keempat. Nama customernya itu Grace. Alamatnya Denpasar. Kemudian nomor teleponnya. Lalu diikuti dengan harga cucian awalnya dia itu saya pakai 10.000 aja. Nah, ini udah berhasil datanya diinputkan pada tabel customer. Lanjut lagi kita input data ke tabel berikutnya, yaitu tabel cucian. Cucian values. Nah, di TB cucian itu ada ID cucian, ID customer, barang cucian, total sama total harga. Langsung aja. ID total yang pertama, ID cucian yang pertama dengan customer 1, itu dia cucinya barang cuciannya itu 3 kilo. Nah, barang cuciannya 3 kilo, lalu total harganya jadi per kilonya tuh kita hitung aja 5.000. Jadi total harganya 3 kali 5 itu 15.000. Lanjut ke data yang kedua. Di sini ID customer-nya 2. Beratnya 2 kilo. Harganya 10.000. Lalu ID cucian yang ketiga. ID customer-nya 1, beratnya 1 kilo. 1 kilo itu 5.000. Lalu yang keempat, ID customer-nya saya pakai ID customer 3. Lalu barang cuciannya itu 2 kilo. Di sini 10.000. Lalu data yang kelima, ID customer-nya saya pakai 4. Barang cuciannya itu 3 kilo.
Total harganya jadinya 15.000. Nah, data yang terakhir saya pakai yang ke-6 itu ID customer 2. Berat cuciannya 3 kilo lagi. 15.000. Nah, ini udah berhasil juga data kita inputkan pada tabel cucian. Lalu lanjut kita ke pembuatan storage procedure. Seperti biasa, pembuatan storage procedure itu diawali dengan delimiter. Delimiter tanda garis miring 2 kali atau bisa juga dengan tanda $. Delimiter, lalu kita create procedure. Nama prosedurnya di sini saya namai dengan hitung cucian. Nah, sekarang saya isikan parameter in variabelnya itu ID customer. Tipenya in, lalu saya isi juga dengan parameter out. Outnya yang akan ditampilkan itu saya namai dengan variabel baru yaitu count cucian dengan tipe big in. Kita begin lalu kita set outputnya itu set count cucian sama dengan select sum, jadi kita akan melakukan penjumlahan total harga yang ada pada tabel cucian where ID customer-nya itu sama dengan yang diinputkan ID customer. Lalu di sini kita jumlah dengan harga cucian awal yang ada pada tabel customer. Where ID customer itu sama dengan variable in-nya itu ID customer. Kurung tutup. Lalu sekarang kita end prosedurnya. Nah, ini udah berhasil. Oh ya, delimiter titik koma, jangan lupa supaya kembali ke default. Lanjut lagi, sekarang kita akan membuat storage procedure yang berikutnya yang isi kursornya. Jadi kita delimiter lagi, create procedure. Nama prosedurnya di sini saya buat namanya total cucian. Lalu begin. Nah, kita deklarasikan declare ID customer. Itu tipenya in. Lalu deklarasi variabel berikutnya itu nama customer.
tipenya varchar. Lalu selanjutnya kita deklarasikan done, declare done in default no. Nah, sekarang selanjutnya kita declare cursor-nya. Di sini saya buat nama cursor-nya itu dengan nama cursor cucian aja. Cursor cucian diikuti dengan cursor for select ID customer, nama customer, dari TB customer. Kita urutkan dari ID customer-nya. Lalu lanjut kita deklarasikan handler-nya. Declare continue handler for SQL state kita set dan-nya itu sama dengan 1. Lalu kita truncate prosedur table total cuciannya ini. Truncate total cucian. Nah, sekarang kita open cursornya. Jadi open diikuti dengan nama cursornya. Di sini saya namain dengan cursor cucian. Di koma. Lalu kita buat while untuk keulangannya, while not dan do. Fetch nama cursornya cursor cucian. Into dengan nama variabelnya itu ID customer. ID customer dan nama customer. Titik koma. Selanjutnya kita call prosedur. Call sini kita akan di sini saya lupa isi untuk create-nya. Jadi akan salah nih. Oke, lanjut aja deh dulu. Kita call diikuti dengan prosedur ini, hitung cucian yang ada ID customer-nya itu. Call hitung cucian. Itu dengan nama variable, inputnya itu ID customer. Lalu untuk outputnya kita namai baru, yaitu variable add total cucian aja. Lalu kita buat if-nya. If outputnya add total cucian, if total cucian is null, then
kita set total cucian sama dengan 0. Lalu kita akhiri if-nya, and if not, then then insert into total cucian, table total cucian, values ID customer, nama customer, dan outputnya tadi itu total cucian. Di koma, lalu kita end if-nya, and if titik koma, and while-nya, kemudian kita tadi kan kita udah open cursornya, sekarang kita close cursor cucian, lalu kita end prosedurnya. Nah, di sini pasti akan error karena saya lupa mengisi untuk nama prosedurnya. Kita belum create prosedur. Ini bakal error pasti. Sengaja. Ini udah kita buat, cuma tadi nggak kelihatan di saya. Ini berhasil. Nah, jangan lupa delimiter, di koma. Jadi karena saya ini tadi, jadi nggak kelihatan ya. Nah, sekarang kita delimiter. Nah, untuk sebelum pemanggilan kursornya, untuk melihat perbedaan setelah pemanggilan kursor, jadi saya panggil aja dulu select, kita panggil aja dulu table cuciannya, select from tb cucian, koma. Nah, ini adalah data-data yang ada pada tb cucian. Lalu sekarang kita coba aja panggil table total cucian. Apakah mau sebelum kita panggil kursornya? Seharusnya sih belum ada data. Select from total cucian, total underscore cucian. Nah, ini belum ada data pada tabel total cucian karena kita belum call prosedur yang ada kursornya. Jadi lanjut aja kita select. Nah, sekarang saya akan memanggil tb customer. Select from tb customer-nya dulu, supaya gampang untuk lihatnya nanti. tb customer. Nah, ini data yang ada pada table customer. Sekarang kita akan call prosedur yang ada kursornya tadi, itu kita buat dengan nama total cucian. Jadi call total cucian, titik koma. Nah, udah berhasil 4 data terinputkan di sana.
lalu select. Sekarang kita panggil lagi table total cucian. Tadi belum ada data, sekarang kita panggil select bintang from total cucian, total underscore cucian. Ini harusnya udah mau ada data. Nah, berhasil. Jadi total harga pada table total cucian ini itu menghitung dari harga cucian awal ditambah cucian setelah cucian awal ini yang dilakukan oleh ID customer. Misalnya ini ID customer, ID total yang pertama dengan nama customer Juan. Juan itu dia ID customer 1. Jadi harga cucian awalnya dia itu 10.000. Ditambah ID customer itu yang pertama, ID customer 1 dia ada mencuci 15.000 ditambah 5.000. 15 tambah 5 20 tambah 10, jadi total harganya itu 30. Nah, ini pengimplementasian kursor pada CMD yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan terima kasih.